Shalom, salam damai, selamat datang ke kumpulan umum wanita daerah Gereja Lahadato dan daerah Gereja Tungku pada tahun 2021. Pada hari ini, mari kita pelajari satu tajuk pelajaran, yaitu 7 sifat kepimpinan Deborah. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita sudah ketahui sebelum ini, di mana Deborah adalah seorang nabiah. Dia juga seorang hakim Israel dan dia juga seorang istri yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan pada masa yang sangat mencabar waktu itu. Kita juga dapat mengetahui Deborah sungguh-sungguh menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, mari kita pelajari dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 dan 5. Kita sebagai pemimpin wanita Kristen, melalui kajian ini kita dapat belajar 7 sifat kepimpinan yang tercermin di dalam kepimpinan Deborah. Selain itu, di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat 10 hingga 31, saya percaya dan Anda juga bahwa Deborah mencerminkan banyak sifat kepimpinan wanita di dalam kitab Amsal, yaitu di mana Deborah melayani dengan hormat dan dia juga seorang wanita yang kuat dan seorang wanita yang bermartabat. Deborah diam-diam dia menjalankan peranannya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang pemimpin. Dia juga seorang hamba yang mempunyai hati yang rendah dan mulia. Oleh yang demikian, Deborah diberi gelaran ibu di Israel, dan gelaran ini diberikan oleh orang-orang yang pernah dipimpin oleh Deborah. Oleh yang demikian, saudara dan saudari, mari kita selami 7 sifat kepimpinan yang patut kita contohi di dalam diri Deborah. Yang pertama, Deborah mempunyai sifat berani. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1. Mari kita sama-sama belajar ayat ini. Dan saya baca di dalam kitab NIV. Sekali lagi orang Israel melakukan kejahatan di mata Tuhan. Sekarang Ehud sudah mati, maka Tuhan menjualnya ke tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hajar. Sisera panglima tenteranya berpusat di Haroset Hagoim karena dia memiliki 900 kereta yang dilengkapi dengan besi dan telah menindas Israel dengan kejam selama 20 tahun. Mereka berseru pada Tuhan untuk meminta pertolongan. Sekarang Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memimpin Israel pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, seperti yang sudah dinyatakan dalam ayat ini, di mana sifat berani Deborah dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin pada masa yang sukar, di mana Deborah melangkah maju dengan sifat berani dalam mentaati Tuhan untuk memimpin orang Israel di masa-masa yang penuh cabaran dan penindasan. Mari kita kaji sifat kepimpinan Deborah yang kedua, yaitu di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 5. Kitab NIV ya. Dia mengadili di bawah telapak Deborah antara Rama dan Betel di bukit Efraim, dan orang Israel pergi kepadanya untuk memutuskan
perselisihan mereka. Dalam ayat ini kita dapat belajar di mana Deborah dia kasih perlihatkan kemampuan dia untuk mendengar, dan di sini dalam ayat ini terbukti bahwa ketaatan Deborah kepada Tuhan sangat baik, yaitu Deborah dia mendengar dengan baik, dan ketika dia bercakap dia sangat bijaksana untuk menilai setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sifat kepimpinan Deborah yang ketiga pula, mari kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 6 hingga 7. Ini semua saya ambil dari kitab NIV ya, dan saya akan baca ayatnya. Dia mengirim Barak anak Abinoam dari Kades di Naftali dan berkata kepadanya, Tuhan Israel memerintahkan kamu, pergilah, bawa bersama kamu 10.000 orang Naftali dan Jebulon, dan memimpin mereka ke Gunung Tabor. Saya akan memimpin Sisera, panglima tentara Yabin, dan dengan kereta serta pasukannya ke sungai Kison dan menyerahkannya ke tangan Anda. Melalui ayat ini kita dapat melihat sifat kepimpinan Deborah menyokong orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin, yaitu dia mendorong si Barak dan dia menjalankan peranannya sebagai seorang pemimpin di antara orang Israel supaya mereka beroleh kemenangan. Keyakinan Deborah terhadap kuasa Tuhan, dia boleh memberikan contoh pada orang Israel bahwa Tuhan ada bersama mereka. Itu adalah salah satu jaminan Deborah supaya orang-orang Israel percaya yang Deborah bukan mengikut idenya sendiri ataupun mendapatkan keistimewaannya sendiri, tetapi Deborah memberikan contoh jaminan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, orang-orang Israel percaya bahwa Deborah ini dibawa pimpinan oleh Tuhan. Dan selain itu, sifat Deborah yang keempat dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 8. Mari kita baca sekali lagi ayat ini. Barak berkata kepadanya, jika kamu pergi bersamaku, aku akan pergi. Tetapi jika Anda tidak pergi dengan saya tidak akan pergi. Apa yang kita dapat pelajari di ayat ini? Deborah mendapat kedudukannya karena kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan, di mana kepercayaan Deborah ini membuat orang Israel menghormatinya, karena Deborah memberi pengaruh atau mempengaruhi dan memotivasi Barak dan anak buahnya. Saudara dalam kasih Tuhan, mari kita pelajari sifat kepimpinan Deborah yang kelima, yaitu bertanggung jawab. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Hakim 4 ayat 9.
"Tentu saja aku akan pergi bersamamu," kata Deborah. "Tetapi karena jalan yang kamu jalani, kehormatan itu bukan milikmu, karena Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan seorang wanita." Maka Deborah pergi bersama Barak ke Kedes. Seperti yang kita ketahui, sifat bertanggung jawab Deborah di sini, dia mengucapkan firman Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan sangat jelas orang Israel bahwa Deborah menyampaikan pesanan Tuhan. Itu adalah sifat Deborah yang kelima, ya, bertanggung jawab. Dan sifat Deborah yang keenam yaitu yakin. Dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 14, lalu Deborah berkata kepada Barak, "Pergilah, inilah hari yang Tuhan berikan kepada Sisera ke tangan Anda. Bukankah Tuhan telah mendahului kamu?" Maka Barak menuruni Gunung Tabor dengan 10.000 orang mengikutinya. Nah, dengan sifat yakin kepimpinan Deborah, meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan, dia tidak ragu-ragu untuk memenuhi perintah Tuhan. Keyakinan dia mendorong orang Israel untuk mencapai kemenangan pada waktu itu. Seterusnya, yang terakhir, sifat kepimpinan Deborah, yaitu yang ketujuh, rendah hati. Nah, seperti dalam kitab Hakim-Hakim 5 ayat 5, pada hari itu Deborah dan Barak anak Abinoam menyanyikan lagu ini. Dalam ayat ini, Deborah memberikan pujian dan kemuliaan kepada Tuhan karena kemenangan itu adalah milik Tuhan. Deborah dan Barak, mereka menyampaikan rasa syukur mereka melalui lagu dan pujian kepada Tuhan dan para pengikutnya. Mereka mendapatkan kedamaian selama 40 tahun. Ini karena sifat rendah hati, maka kepercayaan dan kepatuhan mereka mendapat kedamaian selama 40 tahun. Nah, saudara-saudara, dalam lagu ini yang kita ketahui dari awal, di mana Deborah diberi gelaran seorang ibu di Israel. Ya, karena Deborah dipilih oleh Tuhan untuk melayani orang-orang Israel, memimpin umat-umat Israel supaya mereka menang. Kejayaan Deborah adalah karena kepercayaan Deborah pada Tuhan. Maka dia melayani Tuhan dengan karunia rohani. Karena imannya, maka Tuhan memanggil seorang wanita yang bernama Deborah untuk memimpin umatnya menuju kemenangan. Mari kita pelajari dari awal lagi. Ada 7 sifat kepimpinan Deborah melalui pelajaran hari ini, yaitu yang pertama adalah Deborah seorang yang berani. Yang kedua, Deborah penuh dengan kebijaksanaan dan pengetahuan. Dan yang ketiga, Deborah menyokong orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin
orang Israel pada waktu itu. Dan yang keempat, sifat kepimpinan Deborah dipercayai. Yang kelima, Deborah seorang yang bertanggung jawab. Dan yang keenam, Deborah mempunyai sikap yakin. Dan yang ketujuh, Deborah mempunyai rendah hati. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan yang mengikuti seminar pada petang ini, kesimpulan pelajaran kumpulan umum kita hari ini adalah yang pertama, seorang wanita juga dapat memimpin dengan baik, seperti Deborah. Dan sifat kepimpinan tidak bergantung kepada jantina, karena hal yang terpenting yang harus dimiliki oleh semua pemimpin ialah Tuhan sebagai pembela dan penolong sejati. Seterusnya, seorang pemimpin bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dia tidak akan takut menghadapi situasi apapun. Terakhir sekali, kesimpulan pelajaran ini adalah kunci keberhasilan sebagai seorang pemimpin di dalam diri Deborah adalah bukan dari latar belakangnya ataupun kemampuannya, melainkan hati Deborah yang setia, dan dia dapat mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Nah, oleh itu saya tidak sabar lagi untuk mendengar daripada Anda dan tindakan apa yang akan Anda lakukan hari ini untuk memenuhi panggilan. Jadi pada petang ini, kumpulan umum wanita, pelajaran ini sampai di sini saja. Tuhan memberkati. Amin.